Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rekan kita PAC Ibnu IPPNU Denpasar Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan karunia dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar meski dalam keadaan puasa. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka untuk menambah wawasan kita, dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita, yaitu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki maupun perempuan. Kita semua dituntut untuk menambah bekal kita hidup di dunia dengan ilmu. Dalam hadis lain, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat keduanya, maka hendaklah dengan ilmu pula. Maka dari itu, alhamdulillah, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan PAC Ibnu dan IPPNU untuk tidak henti-hentinya menggali ilmu pada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, karena untuk menambah bekal kita hidup di dunia. Kedua kalinya salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau merupakan panutan kita, idola kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terbalik. Zaman modern sekarang mereka lebih banyak dan tertarik beridolakan para film-film artis-artis tertentu, tapi sedangkan dia lupa akan siapa panutannya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yakni meraih fitrah di penghujung bulan Ramadan. Meraih fitrah artinya kita menginginkan sesuatu yang mulia, yaitu fitrah. Fitrah artinya di sini yaitu kesucian diri, kebersihan hati, kebersihan kita dari dosa. Meraih fitrah di bulan Ramadan, lebih-lebih di penghujung bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan pula berpuasa, agar
menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Karena di bulan Ramadan itu terdapat di 10 malam terakhirnya terdapat malam-malam yang sangat mulia. Maka di sanalah tepat sekali untuk kita meraih kesucian diri kita, karena kita tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari salah dan dosa. Kita sebagai manusia, sesoleh-soleh orang, sebaik-baik orang, tidak ada yang luput dari dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke bulan Ramadan untuk meraih fitrah atau kesucian diri. Bulan Ramadan diberikan kepada kita untuk membersihkan diri kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lewat. Artinya apa? Orang yang benar-benar melakukan ibadah puasa dari awal, dia ikut menghidupkan siangnya dia berpuasa, kemudian malamnya menghidupkan malam-malamnya dengan tadarusan, tilawatil Quran, sholat tahajud, sholat tarawih, maka dialah yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan fitrahnya, yaitu kesucian dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, artinya seperti tadarusan, tarawih dan salat tahajud yang lainnya, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala menghampirinya, atau dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita meraih fitrah di penghujung bulan Ramadan, kembali ke penghujung bulan Ramadan, karena di 10 malam terakhir itu terdapat malam-malam yang sangat mulia. Tentu di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Kenapa? Apa yang terjadi di malam 10 malam terakhir? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Artinya yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yakni inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena kenapa? Di malam Lailatul Qadar dijelaskan di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seandainya kita beribadah satu kali atau melakukan satu ibadah pada malam itu, maka itu akan lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan atau 83 tahun. Maka kita sebagai umat Islam jangan menyia-nyiakan itu, malam-malam ganjil itu, untuk kita meraih kesucian diri kita. Sehingga pada suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku amalkan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." Maka itu baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki Bani Israel yang mengangkat senjata untuk berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Sehingga kaum muslimin pada saat itu takjub, heran. Subhanallah, luar biasa. Saking luar biasanya bisa mengangkat pedang, artinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Bagaimana pahalanya? Sehingga turunlah ayat Inna Anzalna yang tadi untuk memberikan, untuk menghadiahkan kepada umat manusia, umat muslim, supaya tidak merasa risih. Karena orang-orang Bani Israel dulu mereka hidup berpuluhan tahun, sampai dia berumur ratusan tahun. Nah, supaya umat Nabi Muhammad tidak merasa risih, karena mereka menganggap bahwasanya umat Nabi Muhammad itu umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tidak mungkin saya bisa beribadah seperti orang-orang dulu. Gitu pikirannya. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya untuk mengganti atau menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu lebih baik dia beribadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rekan-rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meraih di penghujung bulan Ramadan? Tentu orang yang mendapatkan fitrah di bulan suci Ramadan, dia harus dari awal pula melakukan ibadah. Artinya dia melakukan ibadah dari awal, yaitu sholat puasa dari awal, ikut sholat tarawih tidak bolong, tarawihnya tidak sholatnya tidak Senin Kemis. Maka orang yang seperti itu dialah yang akan mendapatkan kesucian diri atau penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan selama bulan Ramadan ini, yaitu akan mendapatkan tahniah atau penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam, lebih-lebih sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan. Kita gunakan kesempatan ini, kita luangkan waktu kita benar-benar sadar bahwa tinggal sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Maka malamnya kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat. Lebih-lebih karena bulan Ramadan di sanalah diturunkan Al-Quran. Maka perbanyaklah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran pahalanya luar biasa. Satu huruf itu akan diganti dengan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Satu huruf akan diganti dengan 10 pahala. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan, maka yang tadinya 10, satu huruf akan diganjarkan 10, maka akan dilipat gandakan menjadi 70. Satu huruf pahalanya 70. Maka dari itu, mari kita gunakan waktu yang tinggal sebentar ini, karena Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan sedang berkemas-kemas akan pergi jauh. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Maka dari itu, kita perbanyak doa, semoga Ramadan berikutnya kita dapat bertemu dengannya. Kenapa? Supaya kita mendapatkan kesucian diri kita atau meraih fitrah kita, supaya kita tatkala kita keluar dari bulan Ramadan ini, dari bulan puasa, kita bebas bersih dari dosa seperti kita baru lahir dari ibu kita.
rekan-rekan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, niat baik kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan untuk rekan-rekan PAC IPNU, IPPNU dan Pasar Timur, mudah-mudahan ini sebagai langkah utama untuk melakukan kegiatan menggali ilmu dari para ulama-ulama kita. Ini diibaratkan sebagai anak tangga pertama. Masih banyak anak tangga yang kita akan lewati. Maka jangan sampai berhenti di sini, lanjutkan untuk mengumpulkan teman-teman untuk memberikan pengetahuan kepada umat Islam, umat manusia. Karena kita itu diutus kepada di dunia ini untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari rekan dan rekan kita. Saya bertanya Ustaz, Oh ya, kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Kenapa tidak ditentukan saja? kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Kenapa tidak ditentukan? Ada yang lain? Ya. Saya ingin bertanya, Ji. bagaimana sih cara kita untuk meraih fitnah di bulan suci Ramadan ini? Cuma itu. Oh, iya. Pertanyaan pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan malam Lailatul Qadar? Atau misalkan seperti ini. Malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 atau malam ke-23. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya kita tidak hanya fokus terhadap malam itu saja, sehingga kita melalaikan malam-malam yang lainnya. Contoh misalkan seperti ini. Udah usah dah kita ibadah, ngapain kita tarawih? Besok aja malam Lailatul Qadar kita tarawih, kan besar pahalanya. Bukan seperti itu. Artinya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang benar-benar dari sebelum dia masuk bulan puasa sudah mempersiapkan diri. Dia sudah membekali dirinya dengan membersihkan hati, membersihkan pikiran untuk menjalani bulan puasa. Dan kemudian dia menjalani bulan-bulan hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan siangnya dia berpuasa, malamnya dia menghidupkan malam-malamnya, dan dia perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak bersilaturahim, perbanyak yang lain, ibadah-ibadah yang lain, perbanyak sedekah. Maka orang yang sudah mempersiapkan diri dari awal bulan Ramadan, maka dialah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi Allah tidak menentukan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, di sini tempatnya. Tidak, supaya kita semua bergegas, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu maksudnya ya. Jadi supaya kita semua tidak menyia-nyiakan hari-hari lainnya. Jangan kita mengambil pada hari itu saja. Itu maksudnya. Kenapa Allah tidak tentukan? Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana cara kita meraih fitrah di bulan suci Ramadan? Yaitu diantaranya cara meraih tadi, ya kita kembali ke diri kita sendiri, introspeksi diri.
perbanyak merenung kepada diri kita sendiri. Tatkala ada masalah, tatkala ada orang yang membuli kita, jangan langsung salahkan orang. Kembalikan ke diri kita. Oh, mungkin Allah sedang memperingatkan kita lewat orang ini karena ada sesuatu dosa yang kita lakukan. Jadi itu, kembali ke diri sendiri, introspeksi diri, perbanyak beristighfar, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Yaitu salah satu caranya yaitu dengan cara mengintrospeksi diri. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak pergi ke majelis taklim. Artinya seperti ini. Ya ini membuat kajian, menambah ilmu atau bertemu dengan ulama-ulama yang guru-guru kita yang memiliki ilmu. Sehingga mereka akan mengarahkan kita kepada mana yang terbaik untuk kita, ke jalan yang benar, yaitu menuju yang Allah ridhoi. Dan salah satu juga untuk meraih fitrah di bulan Ramadan, salah satunya jalin hubungan dengan terdekat kita, terutama kepada orang tua kita. Karena orang tua itu adalah salah satu surga yang sangat dekat. Jalan menuju surga yang sangat dekat. Sehingga pernah Imam Hasan Al-Basri, beliau meninggal ibunya, kemudian menangis yang sangat luar biasa. Kemudian bertanya seorang muridnya, "Wahai Syekh, bukankah engkau seorang ulama? Kenapa engkau menangis? Apakah karena meninggal ibumu?" "Oh tidak, saya menangis bukan karena meninggal ibu saya, tapi karena saya menangis karena jalan ke surga itu sudah tutup bagi saya. Jalan ke surga yang sangat dekat sudah tutup bagi saya. Karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu." Artinya kita berbuat baik atau berbuat bakti kepada orang tua. Di antaranya juga jalin hubungan dengan silaturahim dengan tetangga, saudara-saudara kita, famili kita. Itu mungkin salah satu untuk meraih fitrah di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi